Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anam wa ala alihi wa ashabihi masabihudz dzulam. Wa ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Himmatul Muslimin, yang saya banggakan, yang terhormat seluruh asatidz dan ustadzat di Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani, dan yang saya banggakan juga seluruh keluarga besar pengurus staf Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani, dan yang berbahagia dan yang kami muliakan para santri, para wali santri baru tahun 2020, tahun pelajaran 2020-2021 yang menyaksikan tayangan ini sebagai kata sambutan karena tidak bisa secara langsung ya karena kondisi. Juga yang kami banggakan anak-anak kami tercinta, calon-calon atau santri-santri baru baik putra maupun putri Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat datang ya kepada para wali santri dan kepada para santri. Ahlan wa sahlan bi hudurikum wa bin dimamikum ya, atas kehadiran Bapak Ibu Ananda sekalian dan atas ketergabungan semuanya bersama kami di keluarga besar Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani. Sejak saat ini ya saya anggap semuanya sebagai bagian keluarga Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani yang tak terpisahkan, yang sudah sepuh, yang sudah tua. Saya anggap orang tua saya anggap guru saya. Kita siap menerima arahan, menerima masukan, menerima bimbingan. Yang sebaya saya anggap sebagai ikhwan, sebagai teman, sebagai yang bisa saling menasehati. Yang di bawah usianya saya anggap adik, yang silahkan bisa menyampaikan masukannya, dan ananda-anandanya saya anggap sebagai anak-anak kami. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pesan singkat di awal tahun atau di awal bergabungnya Bapak Ibu dan ananda di pesantren kami di Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani, ada beberapa pesan yang ingin disampaikan secara singkat kepada Bapak Ibu, kepada ananda, dan juga terakhir nanti saya ingin berpesan juga kepada keluarga kami, keluarga besar Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Ya, ini sebagai sharing saja, berbagi ya, sebagai seorang muslim ya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, anak-anak kita pada hakikatnya bukan milik kita. Anak-anak kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Anak-anak kita beda dengan barang-barang kita, beda dengan jam tangan kita yang saya pakai misalnya. Ini bisa saya lakukan apa saja, bisa saya lempar, bisa saya simpan di dalam kotak dan dia tidak akan protes. Ya, atau nanti misalnya peliharaan-peliharaan kita, ada kucing kita, ada ayam kita, beda. Anak kita ini punya pikiran sendiri, punya hati sendiri, tidak bisa dikuasai oleh kita, juga tidak bisa dilepas begitu saja. Kita tidak bisa menguasainya, hanya Allah lah yang menggenggam hatinya. Dia adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Tentu setiap yang titip ingin titipannya dijaga, dirawat, jangan dirusak, jangan digegabahkan, karena pada satu saatnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pepatah Arab, orang Arab kalau menjawab punya anak tidak mengatakan li misalnya, ibnani, tidak. Kam indaka minal abna misalnya. Kam, berapa Anda punya anak? Orang Arab akan menjawab walillahi indi misalnya. Ithnani ya, minal aulad ya. Allah di saya menitipkan 2 orang anak. Nah, itu menunjukkan bahwa milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, karena dia milik Allah, maka Allah inginnya anak kita apa? Ya. Ternyata Allah inginnya anak kita dijaga dari neraka. Ya, tugas utama kita bukan ngasih makan. Tugas utama yang paling harus bekerja keras harus kita siapkan, bukan membelikan pakaian, bukan menyiapkan rumahnya, tapi tugas kita adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum naro, jagalah dirimu, anakmu dari api neraka. Kalau sekedar memberi makan, kata Buya Hamka, apa bedanya kita dengan binatang? Apa bedanya dengan kera? Kera bisa mencari makan. Maaf, babi bisa mencari makan, anaknya bisa dikasih makan. Kalau kita hanya memberikan makan kepada anak kita, apa bedanya kita dengan binatang? Maka tugas kita yang utama, selamatkan anak-anak kita dari api neraka. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dititipin anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya ada dua pilihan. Dan kita silahkan memilih. Dan wahadainahun najdain. Pilihan pertama, anak kita jadikan sebagai anak yang akan membahagiakan kita di dunia dan akan memasukkan kita di surga nanti, ke surga nanti di akhirat. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, anak kita akan menyengsarakan, menyusahkan kita dunia, naudzubillah. Dan naudzubillah itu yang paling bahaya, di akhirat akan menjerumuskan, menjungkir balikan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Kalau kita mendidik anak kita dengan baik dan pendidikan Islam yang baik, dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti dikatakan dalam hadis, seorang ayah yang dipanggil dihisab, ketika dibuka buku hisabannya, semua dosanya hilang. Di akhirat, ya Rabb, aina dzunubi, kemana dosa-dosa saya? Kemudian Allah menjawab atau dijawab saat itu, kulluha dhahabat bistighfari waladikalak, semuanya hilang karena anakmu setelah engkau meninggal selalu mengatakan Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seorang anak yang didik Al-Qur'an, ditanamkan dalam pikiran, dalam hatinya, dalam jiwanya, dalam perilakunya, sehingga menjadi penghafal Qur'an, penjaga Al-Qur'an, hafal hurufnya, hafal bacaannya, hafal maknanya, diamalkan hafid Quran yang sesungguhnya, maka selain dia nanti akan mendapatkan surga yang paling tinggi. Dalam hadis Ibnu Majah dikatakan wa yushaffa'u fi ahli baitih, dia akan, atau fi ahli, dia akan diberikan hak menyelamatkan, kalau tidak salah 10 dari keluarganya yang semuanya sudah diponis masuk neraka. Sudah diponis masuk neraka. Jadi bahagia sekali. Tapi opsi kedua, kalau tidak, kita gagal tidak mengarahkan ini, maka seperti yang terjadi pada zaman Umar, seorang ayah mengadu kepada Umar, wahai Umar, anak saya telah menyakiti saya. Dipanggil anaknya. Ya. Kenapa Anda menyakiti orang tuamu? Kata anak itu, wahai Umar, sesungguhnya orang tua saya lebih dulu menyakiti saya, atau orang tua saya lebih dulu durhaka kepada saya daripada saya durhaka kepada dia, karena saya tidak diberikan pendidikan yang baik, saya tidak diberikan nama yang baik, saya tidak diajarkan Al-Quran, saya tidak diajarkan Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, lalu bagaimana kuncinya? Kuncinya hanya satu, agar anak kita diamankan oleh Allah di dunia, diamankan oleh Allah di akhirat, kuncinya satu, solehkan diri kita sendiri. Tidak usah ribut, tidak usah anak kita mau dimasukin kurungan, dikunci, dipasang pintu besi, tidak akan mampu menjaganya. Dititipin kepada siapapun tidak akan bisa menjaganya. Yang bisa menjaganya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka titipkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara amal soleh kita. Ada dua kisah inspirasi di dalam surah Al-Kahfi. Yang pertama, seorang anak kecil yang dibunuh oleh Khidir. Yang dalam kisah Nabi Musa semua kita pasti hafal. Kemudian yang satu, ada bangunan yang mau roboh kemudian dibangun, padahal penduduk kampungnya tidak menghormati, tidak menjamu Khidir dan Nabi Musa. Ketika ditanya, Khidir menjelaskan kenapa anak itu dibunuh. Ya, ketika Musa bertanya kemudian dijawab nanti oleh Khidir, kata Khidir apa? Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini shalihaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kenapa anak ini dibunuh kecil-kecil? Agar dia mati ketika belum punya dosa. Karena Allah tahu, maka Allah merintahkan untuk membunuh. Karena Allah tahu kalau dia besar maka akan tumbuh menjadi laki-laki kafir yang durjana. Di dunia akan menyengsarakan ayahnya, di akhirat akan masuk neraka. Maka diselamatkan dua-duanya. Kenapa? Fakana abawahu mu'minaini sholihaini. Karena ibu dan bapaknya mukmin yang soleh. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Dan saya tidak mau kedua orang tuanya itu an yurhiqahuma tughyanan wa kufra, tersakiti, ya, tersusahkan oleh anaknya yang durjana nanti. Jadi untuk kesolehan anak kita, akhlak anak kita, agama anak kita, cukup dengan kita soleh, insya Allah anak kita sendiri akan disolehkan oleh Allah. Yang kedua, rezekinya. Kisah yang kedua, kenapa bangunan itu dibangun oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir, ya, atau oleh Nabi Khidir atas perintah Allah, padahal penduduknya tidak menjamu. Apa kata Khidir alaihissalam dalam kisah itu?
Allah mengkisahkan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Bangunan itu mau roboh, di bawahnya ada harta milik anak yatim, 2 anak yatim. Kalau roboh maka akan dicuri orang, dan Allah tidak mau dicuri. Kenapa? Karena orang tua 2 anak yatim orang soleh. Jadi rezekinya dijaga, agamanya dijaga. Itulah kunci satu-satunya jalan untuk mengamankan masa depan anak-anak kita di dunia dan di akhirat. Yang keempat, titipkanlah anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pesantren ini dan percayakan kepada pesantren. Bapak Ibu yang menitipkan pesantren ini, percayakan. Ya, kalau tidak percaya maka jangan. Ya, pilihannya hanya percaya atau tidak sama sekali. Jangan sampai ya, kalau kita tidak percaya justru kita mengajak anak kita berbohong, melanggar aturan. Ya, kita atur harus izinnya waktunya diatur, kemudian ibu memaksa dan menyuruh anak kita bohong, misalnya pura-pura sakit misalnya, dan seterusnya sama dengan kita sedang mendidik anak kita untuk berbohong. Maka dukunglah pesantren ini, dukung aturan-aturannya, karena ketika kita tidak memberikan dukungan, ketika kita justru kontraproduktif dengan arahan pesantren, maka kita sedang mendidik tidak benar kepada anak kita. Dan terakhir, doakan kami. Nah, kami manusia yang sangat membutuhkan dukungan, bantuan, doa, karena keterbatasan kami. Maka sebut nama-nama kami, nama pesantren kami dan pesantren yang lain, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan, keistiqomahan, menjaga semangat kami sehingga kami terus bisa membina dan mendidik anak bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk wali santrinya. Dan untuk para santri anak-anak kami yang baru bergabung di Pondok Pesantren Bina Ihsan Madani ini, yang pertama, milikilah cita-cita yang tinggi. Harus punya keinginan yang kuat. Ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Karena kalau cita-citamu setinggi langit, kalaupun kau jatuh, maka jatuh di antara bintang-bintang istilahnya. Kalau engkau ingin cita-citanya hafal Quran 30 juz, tidak akan pulang dari pesantren ini, maka insya Allah melesetnya 25 juz. Tapi kalau cita-citanya 1 juz, melesetnya cuma 1 surat. Maka bercita-citalah, karena sesungguhnya cita-citalah yang akan fa innal insana yatiru bi janahihi, fa inna at-tayr yatiru bi janahihi, sesungguhnya burung terbang dengan sayap, 2 sayapnya, wal insanu yatiru bi himmatihil aliyah, sedangkan manusia terbang dengan cita-citanya. Yang pertama. Yang kedua, jangan cengeng, ya, jangan ogok, ya, karena tokoh-tokoh besar itu dilahirkan bahkan hidupnya bahkan jauh dari orang tua dan ibunya. Jadi kalau saudara tidak ketemu dengan ibu sebulan sekali, ayah sebulan sekali, 2 bulan, 3 bulan. Rasulullah SAW makhluk tokoh terbesar di dunia sepanjang zaman ini. Sejak sebelum lahir sudah ditinggal ayahnya. Usia 6 tahun ditinggal ibunya, ditinggal kakeknya, sehingga hidup sebatang kara. Itulah sebetulnya yang akan membentuk kepribadian kuat secara jiwa dan mental. Maka di pesantren ini jadikanlah momentum untuk mendidik diri. Jangan cengeng, jangan selalu ingin sama ayah, sama ibu. Ya, tokoh-tokoh besar, Imam Syafi'i misalnya, dan tokoh-tokoh lain, ya, dia hidup dalam keadaan yatim. Imam Syafi'i yatim, tapi kemudian menjadi tokoh besar yang siapa yang tidak mengenal beliau. Yang ketiga, untuk para santri hanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama, bersenang-senang sekarang dan bersakit-sakit kemudian. Pilihan pertama, tidak pesantren, main kemana-mana, main game, main handphone, main apa. Tapi siap-siaplah, setelah masa dewasa tanggung jawab datang, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa menjalani kehidupan tanpa ada ilmu yang dipersiapkannya. Belum lagi di akhirat nanti. Tapi pilihan kedua atau opsi yang paling harus kita pilih adalah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Tidak apa-apa kita susah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, malam yaduk dullatat ta'allum, yaduk dullatal jahli tula hayatihi. Siapa yang siapa yang tidak merasakan pahitnya, hinanya mencari ilmu 1 jam, sesaat saja, setahun saja, 2 tahun saja, 3 tahun saja, 6 tahun saja, maka yaduk dullatal jahli tula hayatihi, akan merasakan hinanya menjadi orang bodoh, sengsaranya, terjebaknya, tersesatnya karena tidak punya ilmu, ya, sehingga menjadi orang yang tersesat di dunia dan di akhirat. Maka ya, ambillah pilihan yang pahit saat ini, ya, istilahnya seperti filosofi buah pisang. Pisang yang manis di masa tua adalah pisang yang ketika mudanya siap pahit. Yang keempat, kesuksesan itu bukan milik orang pintar. Jadi berapapun nilai kita dari rumah bukan urusan. Tidak ada kaidahnya siapa yang pintar akan sukses, nggak ada. Yang ada kaidahnya manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh dapat.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh akan dapat petunjuk-petunjuk. Ya, atau dalam peribahasa lain mengatakan man sabara dzafara, siapa yang sabar, bertahan terus, berjuang terus, komitmen terus, konsisten terus, dia akan dapat. Bukan man fatona misalnya, siapa yang cerdas, tidak ada. Maka seberapapun ya, tingkat kecerdasan kita tidak akan mempengaruhi gagal dan sukses kita. Yang akan mempengaruhi gagal dan sukses kita adalah seberapa besar kesungguhan kita. Yang terakhir, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Anak-anakku sekalian, carilah ilmu dengan bertakwa. Karena Allah mengatakan, bertakwalah maka Allah akan ajarkan. Ilmu adalah cahaya Allah. Ilmu sumbernya dari Allah. Maka kalau ingin cepat paham ilmu, cepat dapat ilmu, dekati Allahnya. Jauhi kemaksiatannya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku karena aku susah menghafal, susah belajar. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, ternyata kuncinya satu, tinggalkan dosa. Maka ketika nanti di pesantren, kalau ingin ilmunya cepat paham, cepat bisa, cepat berkah, maka hanya satu, dekati Allah. Dekati Allah dengan tahajud, dekati Allah dengan saum, dekati Allah dengan zikir, dekati Allah dengan sholat, dekat dan seterusnya. Jauhi kemaksiatan dan dosa-dosa, karena itulah yang akan membuat otak kita tumpul dan kita tidak bisa mendapatkan cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bagi seluruh ya, rekan-rekan para pengurus, para staf di pesantren, para guru-guru, setiap ya, akhir tahun saya ingin berpesan ya, seperti pesannya para leluhur kita kepada seorang guru yang akan mendidik anak, falyakun awwalu islahika liwaladi islahuka linafsik. Hendaklah langkah pertama yang harus kita lakukan para guru di Pondok Pesantren Ibn Ihsan Madani untuk memperbaiki, mendidik, mengembangkan potensi dan membina anak-anak kita adalah binalah diri kita menjadi orang yang pertama melakukan itu. Kalau kita ingin anak-anak rajin baca Quran, tunjukkan kita rajin baca Quran. Diri kita lah yang harus dibina menjadi pembaca Quran. Fa inna uyunahum ma'qudatun bika, karena semua mata santri, mata siswa ini diikat oleh kita, diikat oleh perilaku kita. Fal hasanu indahum ma fa'alta, yang baik menurut mereka bukan yang kita omongkan. Kamu berjamaah, kamu ini, kamu harus baca Quran, Anda harus begini. Tapi yang mereka catat, yang mereka rekam, yang mereka dengar, yang mereka resapi adalah tingkah laku kita, perilaku kita, keteladanan kita. Maka mari kita tunjukkan, kalau kita ingin mencetak generasi yang rabbani. Saya mengajak kepada segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ibn Ihsan Madani, guru-gurunya, stafnya, semuanya yang terlibat di sini, jadilah guru untuk para putra-putri kita dengan perilaku keteladanan kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya ucapkan selamat ya. Walaupun hanya mungkin bagi para wali santri, bagi para santri yang hanya bisa menyaksikan video ini, tapi mudah-mudahan itu sebagai bekal ya bagi semuanya, bagi anak-anaknya, bagi wali santrinya, sehingga ketika meninggalkan anaknya di pesantren ini dengan tegar, ya biarlah anak kita menangis sekarang, biarlah kita pun ibunya menangis sekarang daripada nanti nangis di akhirat karena kita tidak rela mengorbankannya menangis di dunia. Daripada kita menangis di akhirat, menangis gara-gara anak kita terjebak berbagai macam-macam kasus, berbagai macam pergaulan bebas, dunia gelap, dunia hitam, lebih baik kita menangis karena rindu ingin bertemu kita. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita mesti diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam nikmat. Dan diantaranya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang sehat. Semoga dengan nikmat yang sehat ini kita bisa mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan oleh Allah manusia yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, juga para pengikutnya dari awal sampai akhir zaman, dan semoga senantiasa salawatnya sampai kepada kita sekalian. Yang saya hormati para asatid, para pimpinan Pondok Pesantren Ibn Ihsan Madani, juga para asatidah dan para ibu dan bapak calon wali santri yang saya hormati.
Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahmi, bisa berkunjung dan bisa mendatangi tempat yang tercinta ini, yaitu Pondok Pesantren Bina Insan Madani. Ini salah satu tujuannya adalah kita untuk menitipkan anak di tempat ini adalah memiliki tujuan yang sangat mulia. Kenapa? Karena kewajiban kita selaku orang tua ini adalah untuk mendidik anak. Tentunya dengan melaksanakan kewajiban kita untuk mendidik kita kepada anak kita ini adalah harus memberikan pendidikan yang sempurna atau yang lebih baik. Nah, oleh karena itu dengan dititipkannya di sini tentunya adalah salah satu upaya-upaya orang tua untuk menitipkan anaknya di lembaga pesantren ini. Nah, adapun visi misi di pondok pesantren kita ini, yaitu Pondok Pesantren Bina Insan Madani, adalah mencetak generasi rebani. Dari kalimat generasi rebani itu adalah ada kata Rob. Rob ini adalah pelindung, dan melindungi adalah, atau Rob itu adalah sang pencipta kita semua, dan melindung dan pelindung atau melindungi kita semua. Dan ditambah dengan kata alif dan nun, yaitu menjadi kata Robbani. Maka kalimat ini bisa diartikan bahwa orang yang memiliki sifat sesuai keinginan Allah, sehingga sifatnya itu adalah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, itu adalah Rabbani. Nah, disinilah bahwa fungsi pondok pesantren ini adalah untuk menjalankan visi misinya, yaitu untuk mencetak generasi Rabbani, untuk menyolehkan anak didik. Karena untuk menyolehkan anak didik ini adalah senantiasa harus diawali dengan kita. Nah, kita ini adalah pertama selaku orang tuanya itu adalah harus benar-benar mensupport, memberikan dukungan dan memberikan sebuah pendidikan yang baik. Mudah-mudahan dengan dimasukkannya ke lembaga ini, menjadi lembaga ini juga adalah bisa diberikan amanahnya, bisa menjalankan amanahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga bisa menjadikan anak kita ini atau anak kita semua ini menjadi anak yang senantiasa Allah harapkan, sesuai dengan Allah harapkan, yaitu memiliki sifat yang mulia, memiliki akhlak yang mulia. Tentunya bukan hanya sekadar untuk menjadikan manusia yang pintar, manusia yang cerdas, tapi lebih utama adalah tujuan bapak-bapak dan ibu semuanya untuk menyekolahkan di tempat ini atau menitipkan di pesantren Bina Insan Madani ini adalah tujuan yang pertama adalah untuk dijadikan anaknya itu supaya menjadi anak yang soleh dan solehat. Dan mudah-mudahan dengan anaknya yang soleh dan solehat ini bisa memberikan nantinya atau mengalirkan, menyumbangkan suatu pahala yang tidak akan pernah terputus-putus, yaitu waladun solihun diantaranya, bahwa dalam sebuah hadisnya, sehingga yang senantiasa anak soleh itu akan memberikan kontribusi yang tidak pernah putus-putus atau menyumbangkan amal kebaikan kepada orang tuanya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka serah terima santriwan santriwati Pondok Pesantren Bina Insan Madani tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menanggung amanah ini. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita semua. Bapak, Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami sebagai pengemban amanah di pondok pesantren ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan anak-anak Bapak, anak-anak Ibu untuk dititipkan, untuk dididik di pesantren ini.
perlu kita ketahui bersama bahwa pondok pesantren itu bukan hanya mengajarkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya pelajaran-pelajaran apakah itu pelajaran yang ada di Diknas atau pelajaran agama, bukan hanya itu, tetapi lebih dari itu, sebab di pesantren itu pada hakikatnya adalah kita memberikan pelajaran tentang kehidupan. Karena semuanya itu harus dihadapi dan semua kehidupan itu pasti akan dilalui. Anak-anak yang di pesantren ini dia belajar bersosialisasi dengan teman-temannya, belajar untuk senantiasa bersama. Tentu ini juga mengikis rasa egois yang ada pada anak-anak kita, karena anak-anak kita itu akan senantiasa bersama, tidur bersama, belajar bersama, makan bersama. Oleh karena itu perlu adanya kesabaran antara satu dengan yang lain. Bisa saja karena antri, bisa saja karena mungkin ada faktor saling mendahului dan seterusnya, dan itu perlu kesabaran. Maka oleh karena itu di pesantren juga diajarkan itu bagaimana menghadapi misalkan anak kekurangan jajan, uangnya habis. Nah, ini juga kan kalau di rumah ketika dia pengen jajan kan tinggal ngomong kepada orang tua. Tetapi kalau di pesantren itu dia kehabisan uang, maka dia harus menyikapi ketika tidak punya uang itu bagaimana. Kemudian pada satu saat misalkan anak itu merasa kesepian, merasa kangen kepada keluarganya. Dan ini juga bagian dari bagaimana mensikapi ketika rindu, sebab anak itu tidak mungkin akan selalu bersama dengan orang tua. Bisa saja dia nanti pada satu saat dia harus merantau di tempat yang jauh. Nah, ini perlu penyikapan. Kemudian juga kalau di pesantren itu kita tidak bisa semaunya sendiri. Kalau di pesantren mungkin makan sesuai dengan selera. Pengen ayam tinggal ngomong sama orang tua, nanti lauknya ayam. Tetapi kalau di pesantren ya kita harus menerima apa adanya, apa yang disediakan oleh pesantren. Pengen ayam dapat tahu, pengen tahu nanti dapat tempe, pengen tempe dapat kangkung dan seterusnya. Dan ini juga perlu penyikapan. Sebab dalam hidup itu ya kadang-kadang pada satu masa itu kita tidak punya duit. Kemudian anak kita sakit, kemudian kita banyak utang, kemudian istri lagi marah dan seterusnya. Dan ini perlu penyikapan. Nah, di pesantren ini dididik supaya anak itu kuat secara mental. Lah, oleh karena itu saya menghimbau, meminta kepada Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu sekalian menitipkan anak ke pesantren ini, maka percayakan itu 100% kepada kami. Gitu. Jangan ada keraguan, titip nih, tolong didik anak kami ini, saya percaya penuh. Itu. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada kejadian-kejadian misalkan anak mendapatkan hukuman, kemudian orang tua tidak terima gitu dengan berbagai macam alasan, kemudian apalagi sampai dipolisikan. Nah, ini kami sendiri juga punya pengalaman itu dipolisikan. Kami juga pernah dituduh sebagai melanggar hak asasi manusia dan seterusnya. Saya kira ini tidak mungkin terjadi ya. Saya minta kepada Bapak Ibu sekalian jangan sampai hal itu bisa terulang kembali. Kemudian terkait dengan sebagaimana yang dituturkan oleh pimpinan pondok pesantren bahwa pesantren Bina Insan Madani ini mencetak generasi robbani. Nah, oleh karena itu tahapan-tahapan untuk menuju ke sana, karena kebetulan saya sendiri ini sebagai pengasuhan, tentu saya akan banyak berinteraksi dengan anak-anak Bapak Ibu sekalian, dari mulai anak dibangunkan jam 3:30, kemudian nanti disuruh tahajud, kemudian nanti disuruh salat subuh dan seterusnya. Apabila umpamanya pada satu saat ada pelanggaran yang dilakukan oleh anak Bapak Ibu, kemudian harus
ada sanksi, ya itu bagian dari konsekuensi saja. Itu adalah sebenarnya untuk mendidik anak ibu dan bapak sekalian supaya tidak cengeng. Nah ini bapak ibu sekalian itu kan mendapatkan buku peraturan pesantren. Nanti dibaca sendiri saja. Ada yang berupa norma, ada yang berupa peraturan. Kalau norma itu ya anjuran bagaimana kita makan, doanya bagaimana kita tidur, bagaimana kita mandi dan seterusnya, ada di situ. Kemudian juga kalau peraturan itu ada dampak, artinya kalau misalkan peraturan itu dilanggar maka ada konsekuensi sanksi. Tentu kita juga sanksi yang mendidik. Nah sekali lagi saya berpesan jangan sampai kemudian ketika bapak ibu mendapatkan pengaduan dari anak kemudian mempolisikan kami yang ada di sini. Bapak ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa anak itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau titipan Allah Subhanahu wa taala sudah barang tentu Allah yang nanti akan membiayai mereka. Itu Allah yang akan menjamin mereka, Allah yang akan memberi rizki kepada mereka. Jadi jangan takut terhadap biaya. Cuma memang rezeki anak itu melalui kita gitu. Melalui kita. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu sekalian gitu tuh, Bapak Ibu sekalian jangan sampai memberikan beban psikologis kepada anak. Misalkan di antara contohnya itu adalah misalkan telat bayaran, SPP-nya telat, itu secara psikologis anak tuh terganggu, Bu. Bapak sekalian, kalau yang lain satu kelas sudah bayar semua, dia belum bayar, itu kan secara psikologis itu mengganggu anak itu. Jadi oleh karena itu harus diperhatikan. Insya Allah soal rezeki itu sudah ada yang nanggung. Bapak Ibu sekalian, saya ini salah seorang guru ngaji di sini, Bu ya. Tapi anak saya ke luar negeri. Itu. Ya kalau masalah pusing membiayai mereka ya biasa-biasa saja lah itu. Nanti juga ada solusinya. Tapi yang penting bagaimana kita komitmen sebagai orang tua itu bagaimana untuk mendidik anak setinggi-tingginya. Itu komitmen. Sehingga kemudian insya Allah masalah rezeki itu ada. Pimpinan pondok pesantren Gontor itu dia memberikan tausiah, ya, bisa kita sampaikan di sini. Jadi beliau menyampaikan kalau kita ingin sukses memesantrenkan anak, maka ada triknya itu adalah titip. Titip itu yang pertama, pertama itu adalah tega. Jadi sebagai orang tua, kalau ingin anak mempunyai kepribadian yang kuat, mentalitasnya kuat, maka orang tua itu juga harus lebih kuat ketimbang anak itu sendiri. Kita harus tega kepada anak tuh. Biarkan sajalah sudah. Gak usah kita ingat-ingat kalau di rumah kita misalkan makan enak, ingat anak, wah itu terlalu sentimental. Biarkan saja seolah-olah mereka makan enak-enak terus itu. Kita tega saja. Jangan terlalu diingat-ingat. Kalau terlalu mengingat-ingat anak kan juga di sini secara psikologis akan terganggu. Saya ini anak saya dipesantrenkan di Jawa Timur sana jauh. Di Jawa Timur itu dari sini saya antarkan ke sana, kemudian kita bersama nginep 1 malam, setelah itu kemudian ditinggal. Sudah, tidak ada ditengok-tengok lagi sampai 6 bulan. Dari pengalaman yang sudah itu, selama 1 tahun itu cuma hanya bisa nengok sekali saja itu. Karena memang faktor biaya dan seterusnya. Faktor biaya dan seterusnya. Tapi ini juga akhirnya kemudian kepada anak tuh punya pribadi yang kuat. Jadi kita yang pertama adalah tega. Kita tega kepada anak, tega sajalah sudah. Insya Allah apalagi sudah dititipkan ke pesantren, tega percaya bahwa mereka itu akan diurus dengan baik. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas, kita ikhlas sebagai orang tua, ikhlas. Misalkan anak kita dikasih makannya kangkung, ikhlas, tidak apa-apa. Anak kita mendapatkan hukuman, ikhlas. Kita sebagai orang tua itu adalah wujud dari pendidikan.
sehingga kemudian nanti anak itu akan bisa belajar dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dulu pada waktu saya sekolah masa pesantren, telat sedikit tuh langsung dipukul itu tangan kita itu. Mungkin sekarang ya tidak seperti itu, cuman kan ini kan pola-pola pendidikan. Itu pola-pola pendidikan. Jadi jangan sampai kemudian ada sedikit pengaduan, sebab di minggu pertama ini adalah minggu yang paling heboh itu. Ada yang nangis macam-macam lah gitu. Problematika anak, yang namanya anak baru berpisah dengan orang tuanya. Sebagai orang tua tentu kalau misalkan ada pengaduan anak, ya didengarkan sajalah sudah. Dengarkan dengan baik, habis itu sudah. Itu. Kemudian setelah ikhlas, yang ke T yang berikutnya adalah tegas. Kita ditegas. Jadi tadi tega, ikhlas, tegas. Kepada anak tuh tegas. Misalkan anak, saya tidak betah ini segala macam. Bapak pengen supaya kamu pesantren sampai tamat. Udah. Pengalaman saya seperti itu. Jadi anak itu kalau di tahun pertama lolos sampai akhir tahun, nanti tahun kedua itu ada semacam kejenuhan, kemudian minta pindah dan seterusnya. Saya pada saat itu ngomongnya, karena anak itu disuruh manggilnya bapak ingin supaya kamu sampai selesai. Kalau kamu tidak selesai, silakan cari pondok sendiri, bapak tidak biayai. Itu ancamannya begitu, seperti itu. Sehingga kemudian anak tuh dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa betah. Itu. Jadi tadi tegas, ikhlas, tega, ikhlas, tegas. Kemudian yang berikutnya ikhtiar. Karena orang tua ini adalah orang yang menanggung pembiayaan dari anak. Pembiayaan yang membiayai anak. Dari kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, itu kan orang tua sebagai penanggung jawabnya. Maka orang tua ini tugasnya itu adalah bagaimana berikhtiar semaksimal mungkin untuk supaya bisa menunaikan kewajiban-kewajiban secara materi kepada anak. Itu jangan sampai kemudian anak telat jajan, jangan sampai misalkan anak butuh buku ini buku itu kemudian tidak bisa beli, jangan sampai misalkan SPP nunggak telat dan seterusnya. Itu kewajiban orang tua. Itu kewajiban orang tua. Kemudian yang berikutnya kita pasrah. Yang P yang terakhir itu P itu pasrah, karena yang membuat anak itu sukses, membuat anak itu soleh, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma ikhtiar saja, maka kemudian kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Itu saya kira jadi titip. Tega, ikhlas, tegas, ikhtiar, kemudian pasrah. Mudah-mudahan ketika ini yang titip ini dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan anak ibu betah dan sukses menjadi anak yang soleh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.